Oke guys, balik lagi bersama saya di F2 Farm. Nah, udah sekian lama saya nggak upload karena kita lagi bikin project baru guys, cacing sutra ya. Kemarin saya bantu-bantu aja gitu, jadi belum sempat bikin video lagi. Sekarang saya bikin video lagi nih. Ya mungkin saya di sini bakal bikin video cara budidaya lele untuk pemula ya. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya juga kan, ini kita air lele nggak bau, terus alhamdulillah penanganan airnya juga bagus. Nah mungkin ada yang bertanya juga bagaimana cara manajemen airnya dari kita sebelum tebar bibit sampai tebar bibit dan sampai panennya ya. Ikutin terus saja ya persiapan kolamnya ya. Guys, pasti yang pertama yaitu kita harus memiliki kolam ya. Ini ada kolam kita, ini untuk contoh aja ya guys ya, ini kolam kita. Ini kebetulan kolamnya kosong karena lelenya udah dipanen. Nah ukuran kolam kita ini untuk panjangnya sekitar 4 meter dan lebarnya 3 meter guys. Bisa dilihat dulu ya. Tingginya itu 60 cm kalau kita. Nah untuk kalian yang mau pembesaran lele, untuk airnya itu sekitar 50 cm guys. 50 cm itu pembesaran ya. Tapi kalau untuk bibit sekitar 25 sampai 30 cm kalau untuk bibit. Karena kalau bibit itu kan semakin tinggi air itu malah nggak bagus guys ternyata. Karena kita udah pernah nyoba ya. Tapi kalau untuk yang konsumsi lebih baik tinggi airnya karena kan kita bakal menampung banyak gitu ya untuk konsumsi ikan lelenya gitu. Nah ini tahap awal kita nyiapin kolam lalu isi air guys. Ini kita lagi isi air ya tuh. Kalau untuk yang bibit ini kita isinya cukup 30 cm aja guys. Itu ada tandanya ya nanti 30 cm. Jadi nggak usah dalam-dalam. Setelah kita isi air nanti kita herbal. Kalau di sini namanya herbal. Mungkin umumnya dikasih probiotik, dikasih obat gitu ya. Nah kita kasih obat airnya sebelum kita tebar bibit. Nanti takarannya bisa kita lihat nanti ya, kita praktek. Lalu setelah itu kita tunggu sekitar beberapa hari barulah bisa tebar bibit. Nah untuk sekarang tahap pertama isi air dulu guys. Ya oke. Lanjut ke takaran probiotiknya. Ya oke guys. Tahap kedua yaitu kita siapkan probiotiknya ya guys, sambil nunggu air kita isi tadi ya, kita nyiapin probiotiknya dulu. Ini kita udah nyiapin ember sama ini probiotiknya guys, udah tinggal dikit tinggal dipakai guys ini probiotiknya. Kalau ini probiotiknya kita bikin sendiri ya, kita nggak beli. Kalau misalnya kalian mau tahu bahan-bahannya untuk bikin probiotiknya ini ada di sini ya guys ya, ini saya cantumin videonya, nanti kalian bisa cek videonya, itu lengkap banget guys. Dari bahan-bahannya, cara pembuatannya pokoknya lengkap, dan cara pemakaiannya juga ada di situ guys. Nah bisa kalian ikutin aja ya itu. Ini kita langsung aja ya treatment airnya ya. Yang pertama-tama ini kita isi air dulu guys, 4 gayung air biasa aja, air bersih. Kasih 4 gayung guys. Deket aja makanya satu ya, baru satu. Ini agak kotor nggak apa-apa. Lagi empat. Nah ini udah kita isi 4 gayung air bersih. Setelah itu kita masukkan ininya guys, probiotiknya ya, iya takut lagi meledak. Probiotiknya 4 gayung ya guys, 4 gayung ini ya yang besar. Kalau misalnya kalian tutup botolnya kecil berarti 6 gayung aja sudah cukup. Saya nggak tahu guys ini cukup atau enggak probiotiknya. Yang jelas 4 gayung tanpa tutup botol. Nah oke, ini udah kita isi probiotik guys. Selanjutnya nggak langsung tebar guys, kita campurin dengan garam dapur cukup 2 sendok makan ya. Yuk kita
bisa. Ya ini guys, kita kasih garam dapur ya, langsung aja. Hasilnya 2 sendok makan guys, cuman di sini karena nggak ada sendoknya jadi kita ngira-ngira aja ya. Tapi kalau sesuai takaran 2 sendok makan. Nah ini kita aduk aja. Nah, cukup. Lalu kita aduk-aduk guys. Setelah diaduk, langsung aja kita tebar ke kolam yang bakal kita kasih bibit lele nantinya. Ini ya tadi ya kolamnya. Ini kita isi 30 cm aja guys, karena kita di sini lagi bibit ya, bibitin lele. Nanti kita mungkin bisa keliling-keliling sebentar ya untuk melihat bibit lele kita. Persiapan nyortil juga guys kita ini. Jadi ini kita penuhin airnya. Ini tuh sebagai contoh aja ya guys ya. Mungkin kalau kalian nanti gitu aja, siapin kolam lalu isi air bersih. Kalau bisa jangan air pump ya guys ya, jadi air sumur gitu. Kalau misalnya kalian pakai air pump itu paling ditunggu sekitar semingguan dulu, diendapin dulu biar kaporitnya hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai air sumur, bisa langsung treatment pakai probiotik guys gitu ya. Jadi kalau air pump kita tunggu semingguan lalu kita bisa kasih probiotik. Kalau air sumur bisa langsung gitu ya. Ini kan karena kita pakai air sumur jadi kita langsung aja. Oke, langsung aja tebar guys. Tebarnya secara merata kayak gini ya. Jadi biar gimana-mana. Bisa. Oke guys, ini udah kita treatment airnya. Kita nggak langsung tebar bibit lele guys. Kalau misal kalian mau tunggu airnya gimana siap tebar atau enggaknya, nanti itu si air itu bakal berwarna dari bening, bakal berwarna kayak kekuning-kuningan gitu guys. Terus di bawahnya tuh kayak mulai ada kayak cacing gitu, cacing cacing merah gitu ya. Nah itu tandanya airnya udah siap tuh guys ya. Biar bisa kayak gitu paling kita tunggu sekitar 3 hari sampai 5 harian baru bisa tebar bibit lelenya gitu ya. Nah paling kalau untuk tahap awal gitu aja sih, cuma untuk budidaya lele. Paling nanti kesananya kita ada kayak penanganan masalah dari penyakit moncong putih. Lalu ini lele kok tiap hari bisa mati, kenapa sih gitu ya. Mungkin nanti saya bakal bikin video-videonya lagi. Nah mungkin ada contoh kali ya yang air yang sudah siap, gimana kalau air yang kita udah treatment yang udah siap tebar bibit tuh kayak gimana sih. Jadi saya bakal cari di sana. Mungkin kita bakal berkeliling dulu guys, melihat bibit kita sendiri. Kecoklat-coklatan kayak gitu tuh. Ini tandanya udah probiotiknya udah mulai bekerja. Dan kita kalau misalnya kita ada tebar bibit lele, dia nanti bakal berwarna hijau guys. Hijau kayak gitu tuh ya. Tuh hijau kayak gini. Hijau ini karena dibantu sama sinar matahari juga guys. Jadi nggak cuma probiotik aja ya. Jadi probiotik itu gunanya untuk biar lele itu nggak gampang sakit gitu. Sisanya kita kalau mau airnya hijau itu kita ada bantuan sinar matahari. Nah ini juga nih, ini salah satu air yang sudah siap tebar bibit lele guys. Nih warnanya bakal kayak begini tuh. Jadi bening tapi agak buram dikit gitu airnya. Oke. Ya oke guys, paling segitu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus dukung video kita ya guys ya, agar bisa berkembang dan bisa sukses ke depannya. Tolong bantu support ya guys ya, agar 4000 jam tayangnya dan subscribernya bisa naik terus. Mungkin kalau ada pertanyaan apa-apa bisa
Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar ya guys ya. Oke, terus dukung kita ya guys ya. Semoga ini videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi ya guys. Semoga video tadi ini bisa menggambarkan dan bisa kalian contoh juga bagaimana kita kalau kita di sini tuh ngurus sayanya seperti apa dan tahap awalnya itu seperti apa. Nah, itulah bisa kalian ikutin. Kalau misalnya ada yang mau tahu video tentang pembuatan probiotiknya, itu bisa kalian cek aja nanti ya di video-video saya yang di bawah itu ada lengkap caranya gimana dari mulai persiapan bahan dan juga cara pembuatannya. Ya oke. Dadah.